Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran PJOK. Nah, sebelum Ustadz Anang mulai pembelajaran di pagi hari ini, coba Ustadz Anang tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk materi PJOK yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit, terutama ini adalah penyakit menular. Coba sebelum kita belajar, marilah kita persiapkan alat tulis. Mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa supaya kita tetap diberikan kesehatan, kelancaran, ilmu yang bermanfaat. Ya, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu siswa dapat mengetahui cara memelihara diri dari penyakit yang menular. Siswa dapat mengajak lingkungan sekitar dalam mencegah penyebaran penyakit yang menular. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada dua gambar, A atau B. Sekarang pertanyaan dari Ustadz Anang. Kalau kalian Ustadz Anang suruh memilih gambar A ataukah gambar yang B? Pilih yang mana? Coba kalian pikirkan, coba kalian renungkan. Kalau kalian disuruh memilih, kira-kira memilih gambar yang A atau memilih gambar yang B? Oke, sudah? Ya, tentunya kita akan memilih gambar yang B. Coba kita analisa. Nah, pada gambar A, di situ nampak gambar seorang anak yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Tentunya kalau kita sedang mengalami sakit, kalau ada seorang yang mengalami sakit, tentunya tidak bisa melakukan apa-apa. Tentunya hanya berbaring, diinfus, makan, kadang juga disuapi. Ya, hanya dapat melihat temannya yang bermain ini. Nah, kalau yang gambar B ini ada anak yang sedang bermain, sedang riang gembira bermain basket, riang gembira berolahraga. Tentunya gambar yang B ini anaknya sehat. Ya, nah tentunya kita pilih yang B. Nah, kalau kalian pilih yang B, tidak memilih yang A, bagaimana cara kita supaya tetap sehat seperti gambar B? Nah, tentunya kita perlu menjaga, perlu memelihara diri dan orang lain dari penyakit, terutama penyakit yang menular. Bagaimana caranya? Mari kita bahas. Cara yang pertama yaitu dengan memelihara kebersihan diri. Nah, memelihara kebersihan diri. Kebersihan diri itu meliputi apa saja ya? Nah, bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan tangan dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua apa? Menjaga kebersihan gigi dengan cara sikat gigi. Nah, rajin sikat gigi. Nah, ya, 2 kali sehari. Kemarin sudah dibahas ya di sentra. Menjaga kebersihan kuku, kebersihan kaki, itu termasuk memelihara kebersihan diri. Nah, terutama sekarang dalam masa-masa pandemi, cara menjaga kita supaya tetap sehat, terhindar dari penyakit dengan cara selalu mengganti pakaian, baju, apa yang kita kenakan habis dari keluar rumah, habis dari ikut ayah atau bunda kemana keluar rumah, kita harus mengganti baju yang telah kita pakai. Baju yang sudah kita pakai kita masukkan ke dalam mesin cuci supaya dibersihkan dan bisa dipakai kembali. Ya. Cara yang kedua yaitu memilih makanan yang sehat. Tubuh kita memerlukan makanan, asupan makanan dan minum yang sehat. Selain itu,
juga yang mengandung gizi seimbang. Oleh karena itu, kita dapat makan makanan yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral yang seimbang. Nah, ini beberapa contoh gambar makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Nah, ada buah-buahannya ya, ada lauk pauknya, ada makanan pokoknya, ada sayurannya. Nah, di sini tentunya kelas 5 di sini suka semua ya makan dengan sayur, dengan ikan, dengan daging, tentunya suka. Dan pesan dari Ustadz, kita tidak boleh terlalu sering makan makanan yang cepat saji, misalkan seperti mie instan, itu tidak boleh terlalu sering ya, karena juga dapat merugikan kesehatan kita. Nah, selanjutnya, cara selanjutnya yaitu istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup itu adalah istirahat yang berkualitas. Nah, istirahat yang sangat penting bagi kesehatan tubuh, dan istirahat yang paling baik itu adalah dengan cara tidur. Tidur yang cukup. Kenapa tidur yang cukup? Karena banyak sekali manfaat tidur yang cukup. Nah, di antaranya apa? Tubuh lebih sehat. Tubuh lebih sehat. Akibatnya apabila kita kurang tidur, kurang istirahat, dapat kita terserang serangan jantung, ginjal. Nah, di sini tidur yang cukup, istirahat yang cukup itu sangat penting sekali ya. Oleh karena itu kita sebagai seorang siswa terutama tugas kita yaitu belajar. Nah, tidak ada yang tidurnya terlalu malam. Tidak ada yang bangunnya sampai kesiangan, sampai lupa sholat subuhnya, tidurnya malam-malam. Kenapa? Karena main game. Main game online sampai tidur jam 10, jam 11, jam 12. Nah, itu adalah sifat kegiatan yang merugikan karena dapat menyebabkan tubuh kita cepat terserang penyakit. Nah, manfaat yang kedua, istirahat cukup itu membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang sehat. Ya, terutama kita ya, kalian masa-masa pertumbuhan, istirahat cukup itu juga dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang sehat ya. Memperkuat sistem kekebalan tubuh, imunitas, mempertajam ingatan. Nah, itu merupakan salah satu manfaat istirahat cukup, yang tidur yang cukup ya. Caranya selanjutnya yaitu olahraga yang teratur. Nah, olahraga itu tidak harus mahal. Olahraga itu bisa kita laksanakan di rumah saja. Dengan cara misalkan ya senam, itu bisa kita lakukan. Ya, atau enggak ini ya bersepeda, tetapi kalau sekarang dalam sama-sama pandemi, kalau bersepeda menggunakan masker ya, tidak boleh jauh-jauh ya. Nah, menghindari terkena penyakit. Langkah yang keempat yaitu menghindari terkena penyakit. Bagaimana caranya? Membiasakan diri mematuhi protokol kesehatan. Kalau sekarang masa-masa pandemi bisa minimal dengan 3M, karena sekarang itu pemerintah lagi menggalakkan 5M. Nah, kita bisa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, menghindari kontak dengan sumber penularan, ya. Jangan keluar rumah kalau tidak penting ya. Membiasakan hidup sehat. Bagaimana cara membiasakan hidup sehat? Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Misalkan rutin pemeriksaan gigi dan mulut ya, bisa diperiksakan giginya ya. Nah, menghindari rokok, menghindari asap rokok, menghindari orang yang sedang merokok, itu merupakan pembiasaan hidup sehat. Menghindari minuman beralkohol, minuman keras, narkoba, jangan sampai ya, jangan sampai. Nah, kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini yaitu beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam memelihara diri dan orang lain dari penyakit. Salah satunya memelihara kebersihan diri, mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, menghindari terkena penyakit, melakukan kebiasaan yang sehat. Nah, tugas kalian hari ini, silakan kalian bisa dibuka buku paketnya halaman 181. Tugasnya yaitu membuat sebuah poster dengan tema
kesehatan. Membuat poster dengan tema kesehatan, membuatnya di mana? Boleh di buku gambar, boleh di kertas ariston, boleh di buffalo. Ya, salah satu contoh tema kesehatan antaranya ajakan untuk selalu menjaga kesehatan diri dan orang lain. Contoh yang kedua, ajakan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, dan lain-lain. Kalian boleh, misalkan Ustadz, saya pengen membuat poster tentang ajakan untuk mematuhi protokol kesehatan supaya kita tidak terkena COVID-19. Boleh. Nah, Ustadz, saya pengen membuat poster tentang menjaga kesehatan diri dengan melakukan mencuci tangan, sikat gigi, tidur yang teratur, seperti itu juga boleh. Nah, silakan kalian buat dan kalian simpan. Siapa tahu mudah-mudahan ya sebelum kalian naik ke kelas 6, kalian bisa masuk ke sekolah, kalian bisa menempelkan poster itu yang telah kalian buat di kelas kalian masing-masing. Ya, kalau bisa nanti posternya disimpan dulu. Nah, kalau sudah masuk ke sekolah, posternya nanti ditempel di kelas masing-masing ya. Nah, mungkin itu dari Ustadz Anang. Nah, Ustadz tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan minimal dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak aman supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Ya, nah terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran kita di pagi hari ini dengan berdoa. Kita baca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.